Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus mengijazahkan atau membagikan ilmu, yaitu berkaitan dengan puasa yang biasa dikenal dengan istilah puasa mutih atau puasa putih. Puasa putih ini salah satu puasa yang ekstrim di antara puasa-puasa yang lain. Karena cara mengamalkannya juga tergolong berat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika teman-teman ingin mengamalkan puasa putih ini dan memiliki latar belakang kesehatan, alangkah baiknya konsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Kira-kira boleh ataukah tidak? Artinya fisik kita mampu ataukah tidak untuk melaksanakan puasa mutih ini. Sesuai dengan lelaku yang berat atau tirakat yang berat, yaitu puasa mutih, ini juga memiliki khasiat yang begitu dahsyat yang bisa kita rasakan, baik itu berkaitan dengan jasmani kita maupun dengan rohani. Nah, dilihat dari pengertian puasa mutih, yaitu puasa yang mana buka dan sahurnya hanya memakan atau mengkonsumsi nasi putih tanpa menggunakan lauk pauk. Nah, di sini teman-teman memiliki nilai filosofis yang dalam. Pertama, mengapa kita hanya mengkonsumsi makanan yang warnanya putih, yaitu air putih dan nasi putih, dengan harapan dengan memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang jernih, yang putih, maka jasmani dan rohani kita menjadi putih. Yang awalnya kotor, yang awalnya banyak dosa, maka dengan puasa putih ini semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna filosofi yang kedua, mengapa kita hanya mengkonsumsi air putih dan nasi putih? Di sini kita menghilangkan rasa, supaya tidak ada rasa gurih, rasa manis, atau rasa asin pada makanan kita, yang bertujuan yaitu sementara waktu kita menghindari kelezatan duniawi, kelezatan fisik, kelezatan biologis. Dengan begitu, maka ruh kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melemahkan fisik, maka ruh kita menjadi bangkit dan menjadi kuat. Nah, perlu diketahui, sebetulnya puasa putih ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan sebelum turunnya agama samawi, misalkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sejak zaman dahulu kala, masyarakat kita sudah mengenal puasa putih ini. Dan ini diperuntukkan untuk segala hajat yang menjadi tujuan bagi sang pengamal puasa itu sendiri. Nah, puasa mutih ini setelah adanya kerajaan Majapahit dipopulerkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Nah, Gajah Mada, Sumpah Palapa itu beliau tidak makan atau tidak mengkonsumsi lauk kecuali hanya nasi. Dan satu riwayat menjelaskan Gajah Mada melakukan itu lebih dari 20 tahun. Artinya ini bukan waktu yang singkat demi menyatukan Nuswantara atau Nusantara ini. Sehingga kesuksesan Gajah Mada untuk melebarkan kekuasaan Majapahit hingga hampir seluruh daerah Asia Tenggara. Nah, ini berkat puasa mutih atau Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada. Nah, setelah Gajah Mada wafat, puasa mutih ini mengalami proses islamisasi, yaitu oleh Wali Songo. Sehingga kegiatan puasa mutih ini dilanjutkan oleh kaum santri dan masyarakat secara umum hingga saat ini.
Nah, lalu seperti apa hukum puasa mutih dalam pandangan Islam? Perlu diketahui teman-teman, di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan secara rinci atau membuat peraturan khusus tentang puasa atau makanan apa yang harus dikonsumsi. Sehingga kita pun dibebaskan untuk mengkonsumsi makanan apapun sesuai daerah masing-masing. Dan puasa mutih ini hukumnya seperti diet. Dan jika kita niat puasa sesuai Rasulullah, maka masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak. Sehingga makan makanan yang serba putih, air putih, nasi putih, ini hukumnya mubah. Sedangkan niat puasa yang kita niati dengan niat puasa sunnah, maka juga masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak. Nah, lalu seperti apa manfaat puasa putih ini? Perlu diketahui bahwa puasa mutih memiliki dua fungsi. Yang pertama, memiliki manfaat dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Yang pertama tentunya untuk detoksifikasi, yaitu membersihkan racun tubuh kita dengan membuat lapar usus kita atau tidak mengkonsumsi makanan apapun, maka usus kita menjadi bersih dan tubuh kita menjadi sehat. Kemudian sisi kesehatan yang kedua yaitu mengurangi asupan lemak, baik lemak nabati maupun lemak hewani. Perlu diketahui jika seseorang ini berlebihan dalam mengkonsumsi lemak, maka juga akan berbahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu dengan puasa mutih ini kita mengurangi asupan lemak sehingga tubuh kita steril dari lemak dan menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, jika seseorang rajin mengamalkan puasa mutih ini, akan mengurangi kadar garam dan kadar glukosa atau kadar gula dalam tubuh kita. Perlu diketahui bahwa seseorang yang berlebihan mengkonsumsi glukosa ini akan berbahaya bagi kita. Dan seseorang yang mengidap diabetes ini juga akan mengakibatkan kematian atau penyakit-penyakit kronis yang lain. Oleh karena itu, tidak ada salahnya puasa mutih ini dari sisi medis. Nah, dilihat dari sisi spiritual atau dari sisi manfaat ruh yang kita dapatkan jika kita rajin mengamalkan puasa mutih. Yang pertama, jika seseorang rajin mengamalkan puasa mutih ini, berfungsi untuk meningkatkan energi batin dan sekaligus membuka portal atau gerbang batin kita masing-masing, sehingga kita menjadi peka, mudah merespon isyarah ilahiyah atau petunjuk Tuhan yang dikirimkan untuk kita. Karena jika kita kenyang, maka sulit untuk kita memiliki daya peka, sehingga tidak mudah merespon atau tidak mudah menerima isyarah ilahiyah atau petunjuk Tuhan. Dengan puasa putih ini, maka kekuatan batin kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat berikutnya yaitu untuk mengabulkan hajat kita. Dan ini bersifat umum teman-teman, baik berkaitan dengan pangkat, rezeki, jodoh, apapun, semua bisa kita curahkan dan kita panjatkan pada saat kita melaksanakan puasa mutih ini. Dan tentunya yang ketiga, jika rajin mengamalkan puasa mutih, hati kita menjadi bersih, menjadi jernih, kita menjadi tenang, damai. Kenapa? Karena fisik kita lemah, maka hati kita menjadi jernih. Dan pada saat kita mencapai kejernihan atau mencapai tingkat steril, maka disitulah titik penemuan kesejatian hidup, yaitu menemukan kebenaran sejati. Nah, kemudian bagaimana cara mengamalkan puasa mutih ini? Teman-teman sekalian, banyak cara untuk mengamalkan puasa mutih. Sebagaimana yang saya dapatkan dari guru-guru saya, memiliki banyak langkah, banyak cara yang bisa kita lakukan. Mulai puasa 1 hari, atau puasa 3 hari, kemudian puasa 7 hari,
hingga puasa 40 hari. Silahkan, bagi yang mampu 40 hari, silahkan. Bagi yang mampu 7 hari juga dipersilahkan. Lebih utama lagi, jika kita lakukan disertai dengan puasa bisu. Puasa bisu itu puasa mutih sekaligus tidak berbicara mulai awal kita memulai puasa mutih hingga selesai. Misalkan kita memilih puasa 3 hari. Maka sejak 3 hari itulah kita tidak berbicara. Ini lebih afdol. Tapi jika belum mampu, maka cukup puasa mutih biasa tanpa puasa bisu. Nah, puasa bisu ini kita tafaulan atau berkiblat pada proses Nabi Zakaria dan istrinya, yaitu berpuasa tidak berbicara. Nah, ini lebih afdol karena pada saat kita diam, maka disitulah pusat energi akan bekerja. Lalu seperti apa niat puasa mutih ini? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, saya niat puasa mutih supaya badanku menjadi putih, jasmaniku menjadi putih, hatiku menjadi putih, putih seperti air suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara niat puasa mutih. Nah, perlu diketahui teman-teman, lakukan puasa mutih ini saat kita memiliki hajat tertentu atau pas waktu kelahiran kita, yaitu bersamaan dengan hari weton atau puasa weton. Misalkan kita lahir di hari Rabu, maka boleh kita amalkan di hari Rabu itu. Puasa weton berarti diamalkan sebulan sekali atau 35 hari sekali. Karena dalam hitungan Jawa Islam, 1 bulan itu 35 hari yang disebut dengan selapan. Boleh dilakukan seperti itu. Atau di waktu-waktu tertentu, pada saat kita memiliki hajat yang besar atau menghadapi sesuatu yang mendesak. Nah, silahkan amalkan puasa putih ini. Kemudian, jangan lakukan puasa ini secara terus-menerus. Misalkan 1 tahun kita puasa putih terus. Jangan. Karena apa? Ini berkaitan dengan fisik kita. Secara medis ini tidak bagus. Karena bagaimanapun juga fisik kita membutuhkan asupan-asupan yang lain. Bukan hanya nasi putih atau air putih saja. Oleh karena itu, amalkan puasa mutih ini boleh sebulan sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, seminggu sekali juga boleh. Yang penting jangan setiap hari puasa putih. Nah, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.